Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fahrul Razi. Alhamdulillah, setelah sekian lama sekali kita tidak bisa mengupload video karena memang beberapa hal ya kemarin, karena memang kalau di Madinah itu situasinya masih pandemi gitu, apalagi ketika di bulan-bulan Mei, April itu sangat-sangat ketat, keluar tidak boleh dan sebagainya. Nah, hanya kita tidak bisa melanjutkan video-video tentang situasi yang ada di Madinah gitu. Kemudian pada bulan Mei-nya gitu, pada bulan Mei alhamdulillah saya itu tanggal 6 Mei diberi kesempatan oleh kampus untuk balik ke Indonesia gitu. Itu adalah kloter pertama mahasiswa Madinah yang berhasil pulang ke Indonesia. Akhirnya karena itu juga tidak bisa melanjutkan upload video dan sibuk dengan kegiatan di Indonesia dan sebagainya. Nah, baru sekarang kita bisa upload video di channel ini gitu. Saya harap teman-teman bisa nyaman dengan apa yang akan kita tampilkan. Nah, untuk video kita pada kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang unik, yaitu sebuah Al-Quran ini yang ada di tangan saya ini. Sebuah Al-Quran tulisan tangan, asli tulisan tangan gitu. Nah, insya Allah nanti kita akan mereview Al-Quran ini mulai dari cetakan, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa, sejarahnya seperti apa, dan beberapa hal yang berbeda dengan Al-Quran yang ada pada kita biasanya. Karena memang Al-Quran yang ada pada kita biasanya itu sudah cetakan asli ya, riwayat Warosh, riwayat Hafs asli, sehingga sudah familiar bagi kita. Nah, Al-Quran yang di depan kita ini ada beberapa hal yang sangat unik gitu. Nanti akan kita bahas lebih mendetail. Kalau dilihat dari segi luarnya seperti ini, tidak ada covernya, tidak ada cover. Yang sini sudah rusak, yang bawah ini sudah rusak, ini belum juga sudah rusak, ini juga sudah rusak. Kalau kuning-kuning ini memang tanda saja gitu. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh tentang kelebihan dan kekurangan dari Al-Quran ini. Saya harap tetap stay tune di channel ini. Kita bahas lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di depan kita ini ada Al-Quran tulisan tangan yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita lihat dari segi khot tulisan tangan itu, memang ini tulisan tangan asli. Buktinya ketika kita lihat itu, antara satu tulisan dengan lafal yang sama dengan tulisan yang lain itu berbeda. Kita adalah lihat ini V di sini dengan V di sini ini berbeda tulisan. Dan man yang di sini juga beda. Jadi ini salah satu bukti bahwasanya ini adalah tulisan tangan asli. Kalau ditilik dari sejarahnya itu, Al-Quran ini itu setelah saya teliti, saya lihat-lihat gitu, ini dulu hasil tulisan tangan dari mbahnya Eyang itu, mbahnya Eyang. Dan katanya dulu itu pernah berguru ke salah satu ulama yang ada di Sumatera. Wallahu alam siapa beliau ulamanya itu kurang jelas, dan mungkin salah satu syaratnya itu suruh menulis Al-Quran tulisan tangan, itu mungkin seperti itu. Al-Quran ini itu dimulai dari juz 1 sebenarnya, namun ini tidak lengkap, ini masih sobek itu, ini tidak lengkap juz 1-nya itu. Dimulai dari juz 1 sampai terakhir ini adalah juz 15 surat Al-Isra. Sekarang kita di sini akan mereview Al-Quran yang ada di depan kita. Yang pertama, kalau dilihat dari mushaf Al-Quran ini, tulisannya memang asli tulisan tangan sebagaimana sudah saya terangkan di sebelum ini. Di Al-Quran ini itu salah satu kekhususannya ialah tidak adanya nomor juz atau nomor surat. Biasanya di sini kalau Al-Quran yang sekarang kan ada surat berapa, kemudian surat apa, juz berapa, di sini ada. Kalau di sini tidak ada, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tidak ada nomor ayat. Jadi di sini kalau kita lihat semuanya di sini itu tidak ada sama sekali nomor ayatnya gitu. Cuman di sini aja kadang-kadang ada tulisan ini Hadi Asyar juz ke-11 gitu. Namun di setelahnya nggak ada, sehingga ketika kita ingin mencari sesuatu dari Al-Quran ini tentu kesulitan. Saya sendiri kesulitan untuk mencari misalkan di
nomor sekian dari ayat sekian, kemudian dari surat sekian, itu agak kesulitan ketika kita menggunakan Al-Quran ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam mushaf ini itu ada beberapa kekeliruan. Salah satunya adalah penulis Al-Quran ini itu kurang untuk menulis beberapa huruf. Salah satunya di ayat ini, alladzina amanu, di sini langsung yattaqun, alladzina amanu yattaqun. Padahal aslinya di dalam mushaf yang asli itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini adalah kesalahan pertama. Jadi kurang dalam menuliskan beberapa kalimat. Berikutnya adalah kadang-kadang selain adanya kekurangan juga ada penambahan. Salah satunya adalah di ayat ini. Di sini disebutkan wa qalu takhadallahu walada. Padahal aslinya ketika kita lihat di mushaf itu tidak ada wawunya, langsung qalu takhadallahu walada. Ini adalah penambahan dari segi lafal. Selain adanya kurang atau penambahan tadi, ada juga kesalahan yang menurut saya ini juga fatal. Di sini ada disebutkan di ayat innalladzina amanu wa amilus solihati wa ahsanu ila rabbihim. Kalau kita lihat di mushaf Al-Quran itu adalah innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim. Itu wallahu a'lam. Itu apakah ini riwayat lain, wallahu a'lam. Cuman kalau kita bandingkan dengan riwayat Hafiz itu memang tidak sesuai. Itu mungkin teman-teman ada yang mengetahui apakah ini riwayat lain selain riwayat Hafiz, bisa komen di bawah. Selain itu tadi ada keunikan lain di sebagian di sebagian halaman itu ada seperti ini. Jadi luntur tintanya, itu memang luntur karena memang maklum ini tulisan tangan asli pakai tinta, maka sebagian luntur. Dan uniknya ketika misalkan sang penulis ini menulis sesuatu yang tidak pas, artinya tidak cukup. Ya sini qalu ya shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hada. Seharusnya atanhana. Dan ini sudah ditulis a. Ini ada untuk tak, ini ada nun, tapi nggak cukup. Langsung ditaruh di bawahnya. Ini gak jadi diharokati, ditaruh di bawahnya. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Ini jadi dari segi cetakan ada yang salah, dan uniknya ketika menulis kurang itu langsung taruh di bawahnya. Dan di sini juga ada atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Jadi ma ya'budu abauna ini juga hilang di sini. An na'budu abauna, yang betul itu an na'budu ma ya'budu abauna. Nah, di sini ada kurangnya juga. Di sini ada juga melalui di Safina ada yang unik juga. Di sini disebutkan qalu ya syu'aibu asolawatuka ta'muruka. Nah, kalau di sini itu masih ditoleransi karena memang ada riwayat lain selain riwayat Hafiz yang menyatakan bacaannya itu asolawatuka. Mungkin ini mushaf ini itu memakai riwayat itu. Namun kalau riwayatnya Hafiz asolatuka itu. Tapi kalau riwayat ini di mushaf ini jelas pakai asolawatuka itu. Nah, itu adalah salah satu review dari Al-Quran tulisan tangan ini. Memang saya tidak bisa mereview secara mendetail karena memang saya tidak ahli dalam hal itu. Namun perlu di sini saya share mengapa gitu Al-Quran seperti ini itu kok perlu kita share. Karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana perjuangan orang tua kita dulu dalam mempelajari dinul Islam. Saya pernah sharing sama orang tua dulu, kenapa kok sampai menulis Al-Quran sendiri. Karena memang pada saat itu tidak seperti sekarang. Sekarang kita mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Islam bebas gitu. Kalau zaman itu, apalagi di zaman penjajahan Belanda, itu orang belajar agama ini akan dicap ekstremis lah dan sebagainya lah gitu. Makanya untuk menghindari hal seperti itu, mereka menulis tangan Al-Quran ini sendiri gitu. Nah,
kita sebagai generasi penerusnya sebaiknya bisa meneruskan perjuangan beliau-beliau tersebut. Dan perlu catatan juga ini, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi, Al-Quran ini memang banyak salahnya gitu, sehingga paling tidak ketika kita ingin membaca Al-Quran ini haruslah mempunyai bekal terlebih dahulu. Paling tidak kita mempunyai hafalan Al-Quran, sehingga ketika ada kesalahan apa yang ada di tulisan ini, tulisan Al-Quran ini, kita bisa membetulkan gitu. Dan memang Al-Quran ini tidak untuk orang awam kalau menurut saya pada saat ini, karena kalau orang awam nanti kalau salah ya nanti akan salah terus-terusnya gitu. Sehingga bisa mungkin orang yang membaca Al-Quran ini adalah orang yang sudah minimal mempunyai hafalan dan bisa menggunakan hafalannya itu untuk mengoreksi Al-Quran ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.